Poin kedua, harta tidak bermanfaat di akhirat. Di akhirat ada 3 penyebab harta tidak bermanfaat atau tidak laku di akhirat. Yang ke-1, penyebabnya harta tidak bermanfaat di akhirat atau tidak laku, yaitu harta tidak akan dibawa mati. Sekaya apapun kita, kalau kita mati pasti yang dibawa cuman kain kafan yang menutup badan. Yang lainnya rumah, mobil, motor, sawah, lahan, emas, perhiasan, dan aset-aset yang lainnya, maka akan ditinggalkan dan akan menjadi bagian ahli waris, bahkan tidak nutup kemungkinan akan jadi rebutan ahli waris. Rasulullah SAW bersabda, "Yatsba'ul mayyita salasatun, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya ada 3 hal yang akan mengikuti seorang mayit ke kuburnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 pulang lagi, yaitu keluarga dan hartanya. Tapi yang 1 akan setia menemaninya, yaitu amal perbuatannya. Apakah amal baik atau amal jelek, itu akan menemaninya di alam kubur nanti. Jika amal baik yang menemaninya, maka akan bahagia dia ditemani dengan amal baik. Tapi jika amal jelek yang menemaninya, maka dia akan merasakan ketidaknyamanan, bahkan akan mendapatkan siksa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya dalam sholat kita diajarkan oleh Nabi untuk sering memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur dan siksa neraka. Dengan sering membaca kita dalam sholat, dalam tasyahud akhir sering membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah mati atau pertanyaan munkar nakir, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal menjelang hari kiamat. Alasan yang kedua, kenapa harta tidak bermanfaat di akhirat? Penyebabnya sebab harta akan ditanyakan 2 pertanyaan yang berat. Jika kita mempunyai harta, hisaban, pertanyaan, pemeriksaan itu depan belakang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin, an umrihi fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila fihi. Rawahul Bazzar wa Tabrani. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kedua telapak kaki manusia akan berhenti untuk dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Pertama, akan diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, dihabiskan untuk apa dan untuk tujuan apa. Yang kedua, akan diminta pertanggungjawaban tentang waktu mudanya, dihabiskan untuk apa waktu mudanya. Yang ketiga, akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya, depan belakang ditanya dari mana sumber penghasilannya dan dihabiskan untuk apa harta tersebut. Depan belakang akan ditanya tentang harta. Yang keempat, akan diminta pertanggungjawaban tentang ilmu yang ia miliki, apakah diamalkan atau tidak. Hadis riwayat Imam Bazzar
dan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Itulah penyebab tidak bermanfaatnya harta di akhirat, sebab akan ditanya, dihisab dengan dua pertanyaan, depan dan belakang. Secara rasional bisa diambil kesimpulan, kalau kita mendapatkan harta tersebut, kalau didapatkan dari hal yang haram maka dosa, disalurkan kepada yang haram juga dosa. Itu adalah penyebab kenapa harta di akhirat tidak bermanfaat, yaitu penyebabnya sebab harta akan dipertanyakan dua pertanyaan berat di akhirat.